Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat mahasiswa, kita bertemu kembali di seri pembelajaran akuntansi keuangan menengah, dan kali ini kita akan lanjutkan materi yang ada di bab 17 tentang investasi. Jadi ini adalah bab 17 bagian yang kedua. Buku yang digunakan adalah buku akuntansi keuangan Intermediate Accounting IFRS Edition, edisi yang ketiga, karya Kiesho, Weigan, and Warfield. Dan beberapa istilah yang ada di dalam materi ini sudah disesuaikan dengan istilah-istilah yang ada di PSAK, khususnya PSAK yang terkait. Di antaranya PSAK 71, PSAK 60, dan PSAK 50. Baik, di bagian kedua dari chapter ini kita akan membahas dua materi utama. Yang pertama adalah menjelaskan mengenai metode ekuitas yang dipakai pada akuntansi untuk investasi ekuitas. Kemudian yang kedua adalah memahami beberapa isu yang terkait dengan investasi utang maupun investasi dalam bentuk ekuitas. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang investasi ekuitas. Jadi kalau di bagian yang pertama dari chapter 17 ini kita sudah membahas materi tentang investasi utang, maka di materi ini kita membahas khusus tentang investasi ekuitas, khususnya adalah bagaimana perlakuan akuntansi atas investasi dalam bentuk ekuitas. Sebagaimana yang sudah disampaikan pada bagian pertama, bahwa untuk investasi ekuitas, akuntansi memandang besaran ekuitas yang dimiliki dalam bentuk investasi tadi dalam bentuk persentase. Nah, khusus untuk persentase kepemilikan saham perusahaan lain yang besarannya antara 20 sampai dengan 50%, maka dipandang perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan. Jadi kalau masih ingat, di sana ada levels of significancy atau derajat kepengaruhan, maka untuk 20 sampai 50% ini dipandang memiliki pengaruh yang signifikan, namun belum sampai pada level pengendalian atau kendali atau kontrol. Dikatakan bahwa suatu investasi baik yang dilakukan langsung maupun tidak langsung sebesar 20% atau lebih dalam bentuk saham dengan hak suara, maksudnya adalah saham biasa, harus didasarkan pada anggapan bahwa dengan tidak adanya bukti sebaliknya, ada bukti-bukti tertentu, maka investor dipandang memiliki kemampuan untuk melakukan pengaruh signifikan terhadap perusahaan investasi. Pada kondisi pengaruh yang signifikan ini, maka investor harus memperlakukan investasinya dengan menggunakan metode ekuitas atau equity method. Apa metode lain yang dapat dilakukan untuk mencatat investasi ekuitas? Metode yang lain adalah metode fair value, sebagaimana yang sudah dibahas pada bagian yang pertama. Untuk metode ekuitas ini pada prinsipnya adalah mencatat investasi dengan menggunakan harga perolehan atau cost-nya, dan selanjutnya dilakukan penyesuaian terhadap jumlah investasi di tiap periodenya yang akan disesuaikan sesuai dengan perubahan aset bersih dari investasi. Ingat, ini adalah metode ekuitas. Metode ini akan Anda pelajari kembali pada saat membahas materi tentang akuntansi keuangan lanjutan, khususnya materi tentang konsolidasian. Jadi metode ekuitas ini memang akan memperhatikan kondisi perubahan aset bersih yang ada di investasi. Jumlah kepemilikan investor terhadap earnings atau losses, jadi terhadap net income atau net loss yang terjadi pada investasi, akan meningkatkan atau menurunkan sesuai dengan nilai tercatat investasi tersebut. Maksudnya bagaimana? Nanti kita lihat jurnalnya seperti apa. Selain itu, ketika ada penerimaan dividen dari investasi, maka hal ini akan menurunkan nilai tercatat investasi. Sekali lagi, ini berlaku hanya pada metode ekuitas, tidak berlaku pada metode fair value atau yang disebut dengan metode cost and fair value.
Apabila bagian kepemilikan investor terhadap kerugian investasi melebihi nilai tercatat investasinya, jadi carrying value dari investasinya, maka biasanya investor tidak akan melanjutkan penggunaan metode ekuitas ini dan tidak juga mengakui adanya tambahan kerugian. Ini kondisi khusus ya. Nah, mari kita lihat jurnalnya. Jadi untuk membedakan antara dua metode, yaitu metode fair value dan metode equity. Ini adalah contoh yang ada pada perusahaan Maxi. Yang pertama, pada tanggal 2 Januari 2019, Maxi Company memperoleh 48.000 lembar atau setara dengan 20% atas saham mini company. Ya, ini saham biasa mini company yang cost-nya adalah $10 per lembar. Nah, kalau kita menggunakan baik kita menggunakan fair value method maupun equity method, Anda lihat untuk jurnal pencatatan pertama kalinya tidak berbeda. Jadi kita mencatat investment atau lebih lengkapnya adalah equity investment dan mengkredit cash kalau memang kita bayar secara tunai atas pembelian saham ini. Dan Anda bisa lihat menggunakan metode equity pun jurnalnya tidak berbeda. Nah, perbedaan akan tampak pada transaksi-transaksi terkait di masa berikutnya, di periode berikutnya. Sebagai contoh, pada tahun 2019 atau selama tahun 2019, mini company melaporkan net income. Anda bisa lihat ya, mini company ini adalah investee, perusahaan yang menerbitkan saham yang sahamnya dibeli oleh Maxi, melaporkan net income sebesar 200.000. Dan kemudian tadi sudah disampaikan bahwa Maxi itu memiliki kepemilikan 20% atau nilainya setara dengan 40.000. Nah, kalau kita menggunakan fair value method, maka tidak ada jurnal yang perlu dibuat oleh perusahaan Maxi sebagai investor. Itu kalau kita gunakan fair value method. Nah, kalau kita menggunakan equity method, maka Maxi akan mencatat pelaporan net income yang disampaikan oleh mini company tadi dengan mendebit equity investment atau investment in equity, begitu, kemudian mengkredit investment income sebesar nilai yang dilaporkan. Jadi 20%, nilai yang dilaporkan net income-nya tadi kan 200.000. Kemudian karena Maxi hanya memiliki 20% kepemilikan saham mini company, maka tambahan equity investment yang dicatat oleh Maxi adalah sebesar 20% dikali 200.000 atau tadi setara dengan 40.000. Jadi dengan mendebit investment, debitnya equity investment lengkapnya, dan mengkredit investment income atau ada juga yang nyebutnya dengan investment revenue. Ini satu perbedaan atau perbedaan yang pertama antara penggunaan fair value dengan equity method. Nah, kemudian berikutnya adalah pada tanggal 31 Desember 2019, pada akhir tahun 2019, mini company dari 48.000 saham tadi memiliki fair value atau market price atau harga pasar sebesar 12 per lembar atau sebesar 576.000. Nah, untuk penggunaan equity method Anda lihat tidak ada jurnal yang dibuat. Mengapa? Ya karena memang penggunaan equity method tidak tanda kutip ya, tidak memperhatikan berapapun fair value yang ada di akhir tahun. Namun demikian, sebagaimana yang sudah dibahas di bagian pertama, kalau Anda menggunakan fair value method, maka setiap Anda ingin melakukan pelaporan akuntansi atau menyusun laporan keuangan, biasa disebut dengan tanggal pelaporan. Di sini diasumsikan tanggal pelaporannya adalah 31 Desember, maka perlu dilakukan penyesuaian atas nilai fair value per tanggal pelaporan tadi. Apakah terjadi penurunan ataukah terjadi kenaikan? Ini sudah dibahas di chapter atau di bagian pertama dari bab 17 ini. Maka karena di sini terjadi kenaikan harga dari 10 menjadi 12 ya, maka di sini Anda bisa lihat mendebit fair value adjustment
dan kemudian mengkredit unrealized holding gain or losses, di mana kalau Anda menggunakan fair value method, maka unrealized holding gain and losses-nya ini akan dicatat sebagai income atau bagian dari laporan laba rugi. Ini tidak saya kupas lagi, silakan untuk menguasainya Anda bisa cek kembali di bagian yang pertama, bab 17 bagian yang pertama. Nah, kemudian yang berikutnya, jadi ini perbedaan yang kedua ya, perbedaan kedua. Jadi untuk fair value ada penyesuaian, untuk equity method tidak ada penyesuaian. Nah, kemudian yang ketiga, pada tanggal 28 Januari 2020 tahun berikutnya, mini company mengumumkan announced and paid a cash dividend, mengumumkan dan membayar cash dividend sebesar 100.000, dan maxi company tentu saja akan menerima dividen tadi sebesar 20%-nya atau setara dengan 20.000. Nah, Anda bisa lihat di sini pun terlihat perbedaan pelaporannya, pembuatan jurnalnya. Kalau menggunakan fair value method, perusahaan akan mendebit cash, namun kreditnya adalah dividen revenue. Sementara kalau menggunakan equity method, debitnya tentu saja cash karena memang kita menerima cash dividen, namun kreditnya Anda perhatikan di sini adalah equity investment. Jadi mengurangi saldo equity investment. Karena mengapa kok disebut mengurangi? Karena Anda lihat di sini equity investmentnya diletakkan di sisi kredit. Itu artinya mengurangi saldo akun equity investment. Nah, ini perbedaan yang ketiga antara fair value method dengan equity method, di mana pada saat menerima dividen, perusahaan tidak, pada equity method ya, perusahaan tidak mengakuinya sebagai revenue, tetapi justru sebagai pengurang dari saldo investment. Berbeda dengan kalau menggunakan fair value, jadi memang diakuinya sebagai revenue atau sebagai income. Jadi di beberapa literatur ada yang nyebutnya dengan dividend income ya, silakan saja ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, pada atau selama tahun 2020 Mini melaporkan net loss. Jadi melaporkan adanya rugi bersih sebesar 50.000, dan Maxi tentu saja juga nanti akan mengakui kerugian ini dengan mengurangi equity investmentnya sebesar 20% sesuai dengan persentase kepemilikannya atau setara dengan 10.000. Anda perhatikan untuk fair value method no journal entry, jadi tidak ada jurnal yang perlu dicatat, tetapi untuk equity method perusahaan dalam hal ini Maxi, dia akan mencatat kerugian yang dilaporkan oleh Mini, oleh perusahaan Mini tadi juga berpengaruh terhadap saldo equity investment yang harus dilaporkan oleh Maxi. Jadi Maxi akan mengkredit equity investment ini sebagai penurunan akibat adanya pelaporan net loss oleh Mini, dan kemudian akun lawannya adalah mencatat investment loss sebesar 10.000. Nah, ini sebenarnya adalah kondisi yang berbalik ya. Kalau Anda perhatikan nomor 4 ini sebenarnya kondisi yang berbeda dengan kondisi yang nomor 1 tadi. Jadi Anda perhatikan kondisi nomor 1 tadi, di sini ya nomor 1, ketika Mini melaporkan keuntungan akan menambah, kalau menggunakan equity method menambah equity investment. Sebaliknya kalau Mini melaporkan kerugian, maka saldo equity investment Max yang dimiliki oleh Maxi pun harus dikurangi. Jadi nomor 1, nomor 4 ini sama ya, hanya kondisinya berbeda, yaitu net income dan net loss yang dilaporkan oleh Mini. Dan kemudian di akhir tahun yang kelima, pada akhir tahun 2020 Mini melaporkan kondisi fair value dari saham yang dimilikinya. Jadi ini juga sama dengan nomor 2 di sini ya. Jadi untuk equity method tidak ada jurnal yang perlu dilakukan. Namun demikian, apabila Anda menggunakan fair value, Anda harus melakukan penyesuaian dalam bentuk fair value adjustment. Nah, untuk fair value adjustment-nya harap diperhatikan berapa saldo fair value adjustment di periode yang lalu. Jadi kalau Anda perhatikan di sini penghitungan angkanya ini ya, ini tidak saya bahas ya, karena ini sudah kita bahas di bagian 1.
Jadi yang perlu Anda ingat adalah perhatikan saldo fair value adjustment periode yang lalu, karena itu akan menentukan berapa besar nilai yang akan didebit dan dikredit untuk jurnal penyesuaian fair value tadi. Itu gambaran tentang perbedaan penggunaan fair value method dan equity method dalam mencatat investasi dalam bentuk saham ya, atau dalam bentuk ekuitas. Nah, yang berikutnya, bagaimana kalau investasi sahamnya memiliki persentase lebih dari 50% atau biasa disebut dengan memiliki kendali atau kontrol. Kepentingan pengendali atau controlling interest pada saat suatu entitas memiliki hak suara lebih dari 50% terhadap entitas lain. Jadi perusahaan investor sebagai pihak yang memiliki saham investasi lebih dari 50% akan disebut sebagai pihak pengendali atau controlling interest. Lawan dari controlling interest adalah non-controlling interest. Nah, maka investor tadi disebut sebagai induk. Nah, jadi kalau kepemilikannya di atas 50% atau memiliki kendali, maka investor akan disebut sebagai parent atau sebagai induk. Dan investee diperlakukan sebagai anak perusahaan atau subsidiary. Nah, mengenai hubungan antara parent dan subsidiary ini akan dibahas lebih lengkap di akuntansi keuangan lanjutan. Investasi di anak perusahaan dilaporkan pada pembukuan induk sebagai investasi jangka panjang ya, jadi tidak boleh dianggap atau diperlakukan sebagai investasi jangka pendek atau bersifat trading. Nah, jadi ini otomatis masuknya adalah sebagai held for collection atau dimiliki untuk tidak diperjualbelikan. Induk akan menyusun laporan keuangan konsolidasian. Nah, ini adalah ketentuan bagi perusahaan investor yang memiliki saham perusahaan lain lebih dari 50% atau memiliki kendali. Maka perusahaan investor selaku induk harus menyusun laporan keuangannya. Selain laporan keuangan individu perusahaan itu sendiri, dia juga harus menyusun laporan keuangan gabungan yang disebut dengan laporan keuangan konsolidasian atau consolidated financial statement. Sekali lagi, materi ini akan dibahas lengkap di akuntansi keuangan lanjutan. Mari kita masuk ke materi yang kedua. Yang kedua yaitu mengenai beberapa isu terkait dengan pelaporan investasi dalam bentuk utang maupun dalam bentuk investasi dalam bentuk ekuitas. Yang pertama adalah terkait dengan impairment ya, karena kita berhubungan dengan fair value, dengan nilai pasar atau nilai wajar, maka otomatis kita akan juga perlu memperhatikan apakah ada penurunan nilai atas investasi tadi atau tidak. Dan impairment ini memang yang membedakan dengan metode yang lain atau sistem yang lain ya, atau prinsip-prinsip atau standar akuntansi yang berbeda. Jadi ketika dulu menggunakan GAAP, General Accepted Accounting Principles, kita tidak mengenal impairment. Tanda kutip ada impairment tapi tidak dibahas detail. Namun sejak kita menggunakan IFRS sebagai acuan, maka impairment ini menjadi hal yang cukup penting dan dibahas cukup banyak di PSAK kita. Bahkan ada satu PSAK khusus membahas tentang impairment. Pada setiap tanggal pelaporan, entitas harus melakukan evaluasi. Nah, ini konsekuensi kalau kita menggunakan fair value. Jadi melakukan evaluasi atau biasa disebut dengan tes ya, pengujian ya, terhadap seluruh investasi utang. Mengapa kok investasi utang tidak termasuk investasi ekuitas? Itu sudah dibahas di bagian 1, karena investasi utang itu menurut akuntansi bisa diklasifikasikan menjadi 3 ya, ada held for collection, held for collection and selling, dan trading. Sementara untuk ekuitas ya bisa saja diperlakukan seperti itu, tapi agak berbeda karena ekuitas melihat perlakuan akuntansinya melihat persentase atau proporsi saham dari si investasi tadi. Yang dicatat pada harga perolehan diamortisasi. Nah, ini yang penting ya. Sudah saya berikan huruf yang lebih tebal.
ketika kita membahas investasi utang, di mana utang itu masuk dalam kategori dicatat pada harga perolehan diamortisasi, atau berarti di sini adalah held for collection. Silakan Anda cek kembali di bagian 1, karena untuk held for collection and selling itu lebih cenderung menggunakan fair value, termasuk trading itu justru menggunakan fair value. Maka ketika Anda mencatat investasi utang menggunakan harga perolehan diamortisasi atau amortized cost, hal ini diperlukan untuk menentukan apakah terdapat penurunan atau tidak. Jadi Anda perlu melakukan evaluasi apakah ada penurunan nilai atau tidak. Apa yang maksud dengan penurunan nilai atau impairment? Impairment ini adalah suatu kerugian nilai di mana nilai wajar investasinya berada di bawah nilai tercatatnya. Nah, amortized cost ini ya bisa dipandang sebagai carrying amount atau carrying value atau nilai tercatat. Apakah nilai tercatat ini lebih rendah daripada nilai wajar atau tidak? Kalau ada, maka kita harus melakukan pencatatan atas penurunan nilai atau impairment ini. Apabila entitas menetapkan bahwa investasi terjadi penurunan, ini apabila ya, jadi ternyata memang ada penurunan nilai, banyak faktor yang menyebabkan penurunan nilai, nanti kita akan bahas di slide yang berikutnya. Maka entitas mencatat biaya perolehan diamortisasi ini sebagai basis pencatatan atas sekuritas individunya untuk menggambarkan penurunan nilai. Jadi melihatnya adalah secara individu. Perusahaan juga mencatatnya sebagai kerugian yang terrealisasi atau realized loss, dan jumlah ini masuk dalam laporan laba rugi. Seperti apa? Mari kita lihat. Ya, contohnya tanggal 31 Desember 2018, Mehu membeli investasi utang yang diterbitkan oleh Pau Group dengan harga par sebesar 200.000. Investasi memiliki jangka waktu 4 tahun dengan pembayaran bunga tahunan, ya bunganya tahunan sebesar 10% yang dibayarkan tiap akhir tahun, di mana suku bunga efektifnya 10%. Ya, ini kalau ini sama ya, suku bunga efektif dengan suku bunga nominalnya sama, maka harganya adalah harga par. Investasi utang ini diklasifikasikan sebagai held for collection atau dimiliki, tidak untuk dijual dan tidak untuk diperjualbelikan ya, atau diperdagangkan. Dengan menggunakan informasi berikut ini, maka pencatatan kerugian karena penurunan nilai adalah sebagai berikut. Ini datanya. Jadi di akhir tahun, ingat ya, jadi penurunan nilai dan sebagainya hanya dilakukan pada tanggal pelaporan. Jadi dengan asumsi perusahaan akan melaporkan per 31 Desember, maka diperlukan data untuk mengetahui apakah ada penurunan atau tidak. Contoh di sini ada perkiraan mengenai investment cash flows-nya. Jadi ada perkiraan arus kas investasi per 31 Desember di mana selama 4 tahun kondisinya akan seperti. Jadi kalau bicara kontraktual cash flow ini adalah arus kas yang tertera di dalam perjanjian. Kalau ini obligasi, berarti dalam perjanjian obligasi dalam bentuk bunga, misalkan di sini Anda bisa lihat ya, bunganya adalah 10% dari 200 gitu. Sekarang tadi 10% ya, dengan nilai 200 berarti 20.000, dan di akhir tahun selain membayar bunga juga membayar pokok hutang. Itu kontraktual cash flow-nya. Nah, ternyata di akhir tahun ini expected cash flow-nya tidak sebesar kontraktual cash flow-nya. Di sini diasumsikan hanya sebesar berapa ini, 16.000 ya. Jadi kalau tadi 10% berarti dia hanya kurang dari 10%. Di mana totalnya adalah 264, sementara total cash flow kontraktualnya adalah 280. Nah, berarti kalau ini skema yang dibuat ya berdasarkan harga pasar atau perkiraan ya, atau evaluasi atas arus kas tadi, maka akan terdapat loss of cash flows-nya yang kurang lebih totalnya adalah 16.000. Nah, data ini kemudian kita gunakan untuk menghitung berapakah fair value dari investasi ini. Jadi
kita tahu bahwa investasi tadi dicatat sebesar nilai par 200.000 dan kemudian kita hitung present value-nya. Present value atas expected cash flow-nya di sini. Jadi Anda present value kan berapa nilai pokok dari obligasi itu untuk 4 tahun dengan bunga 10%, hasilnya adalah 136, dan kemudian juga Anda present value kan expected cash flow yang baru ya, yang diperkirakan diterima di tahun ini. Di sana hanya 16.000, Anda gunakan present value anuitas ya, dan hasilnya adalah 50 dan totalnya 187.320. Berarti ada loss on impairment sebesar 12.680. Nah, ini adalah satu evaluasi yang dapat dilakukan terkait investasi atas hutang yang masuk dalam klasifikasi held for collection. Dan atas data ini maka perusahaan mencatat seperti ini. Jadi ini adalah penurunan nilai yang harus diakui. Jadi kalau Anda sebelumnya ada fair value adjustment, itu berlaku kalau investasinya dicatat menggunakan fair value. Nah, kalau investasinya dicatat menggunakan amortized cost, maka konsekuensinya adalah melakukan tes atau evaluasi apakah ada penurunan nilai atau tidak. Nah, kalau ada penurunan nilai maka akan dicatat sebagai loss on impairment, dan kreditnya adalah allowance for impaired debt investment. Ini mirip kalau lihat pembahasan di buku Kieso, ini mirip seperti kasus yang ada di piutang ya. Jadi kalau Anda membahas piutang, di sana ada piutang tak tertagih ya, maka di sini diperlakukan hampir serupa. Jadi mendebit loss, kalau di sana expense gitu ya, kalau untuk piutang expense, bad debt expense. Nah, kemudian kreditnya allowance ya kalau untuk piutang. Nah, ini mirip ya. Jadi di sini catatnya debitnya loss, kemudian kreditnya adalah allowance for impaired debt investment. Apabila loss on impairment sebelumnya mengalami penurunan, jadi kita sudah mencatat, ingat tadi loss on impairment ini dicatat sebagai bagian dari income statement ya. Jadi apabila loss on impairment ini sebelumnya mengalami penurunan atau pengurangan, maka sebagian atau seluruh loss on impairment yang telah diakui sebelumnya tadi harus dibalik. Jadi kalau seandainya, ingat tiap tahun perusahaan harus melakukan evaluasi atau tes impairment ini, dan apabila memang ada penurunan atas loss impairment, maka perlu dilakukan pemulihan atau pembalikan kerugian dengan cara ya dibalik saja jurnal allowance-nya. Jadi allowance yang tadinya, kalau Anda lihat di sini kan allowance-nya kredit gitu ya, ini allowance-nya kredit, maka Anda balik mendebit allowance for impaired debt investment dan mengkredit recovery of impairment loss. Kita tidak bisa mengkredit loss impairment karena loss impairment sudah masuk ke dalam income statement dan sudah di-close ke return earnings ya. Jadi sudah ditutup buku di tahun lalu, maka di tahun ini kita hanya bisa menggunakan jurnal atau akun yang lain, yaitu recovery of loss impairment, atau di sini recovery of impairment loss. Pembalikan kerugian penurunan nilai ini tidak boleh menghasilkan nilai tercatat investasi melebihi biaya perolehan diamortisasinya. Ini adalah ketentuan umum ya. Jadi karena recovery of impairment loss ini itu nanti akan menambah nilai investasi. Jadi ingat, investasi hutang di sini catat menggunakan amortized cost ya. Nah, tidak boleh melebihi nilai tercatatnya atau amortized cost atau carrying amounts ya. Karena maksimal adalah nilai tercatat tadi. Jadi ini mungkin kesannya tidak fair ya. Jadi kalau turun diakui, tapi kalau lebih tinggi tidak boleh diakui. Jadi maksimal recovery-nya ya dinilai tercatat itu sendiri.
Sebagai contoh, asumsikan pada tanggal 31 Maret 2020 Mehu menetapkan adanya risiko kredit atau credit risk dari PAU, dari perusahaan investasi. Risiko kredit itu kurang lebih adalah sebuah risiko yang melekat pada investasi, di mana investasi mungkin saja memiliki ketidakmampuan untuk membayarkan janji-janjinya. Itu adalah credit risk atau risiko kredit. Di mana si PAU ini memiliki kredit risk yang telah menurun secara signifikan, artinya kemungkinan besar akan mempengaruhi janji yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, oleh karena itu Mehu memutuskan untuk membalik penurunan nilai, reverse the impairment, dengan membuat jurnal sebagai berikut. Nah, ini adalah kebijakan ya, namun kebijakan ini harus ditetapkan secara valid. Ya, jadi ada bukti-bukti yang valid untuk menentukan hal ini. Jadi dibalik seperti ini, jadi seperti yang tadi, allowance for impaired debt reinvestment, dan kemudian melakukan recovery. Jadi jurnal yang sudah dibuat sebelumnya akhirnya di recovery. Oke, kemudian untuk kasus yang lain ya, bagaimana penurunan nilai pada debt investment yang dicatat pada held for collection and selling. Nah, held for collection and selling ini pada hakikatnya memang dicatat berdasarkan amortized cost, tetapi perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan nilai wajar pada saat pelaporan ya, tanggal-tanggal pelaporan. Entitas yang memiliki investasi utang dalam bentuk held for collection and selling atau HFCS atau dimiliki untuk dijual, melaporkan investasinya pada nilai wajar, dan setiap perubahan dalam nilai wajar tadi akan mempengaruhi atau dicatat ke dalam other comprehensive income atau OCI. Untuk jenis investasi ini, entitas menggunakan model penurunan yang berbeda. Jadi tidak sama dengan HFC ya. Jadi HFC ini agak unik ya, karena memang sebenarnya dia dilaporkan, tadi saya katakan dilaporkan dengan amortized cost, tetapi pada akhir tahun harus memperhatikan nilai wajar. Di sini disebutnya dicatat berdasarkan nilai wajarnya memang. Alexander membeli investasi utang yang diklasifikasi sebagai HFCS pada tanggal 1 Juli 2019 dengan nilai nominal 1 juta. Investasi utang ini memiliki bunga 7%, jatuh temponya pada tanggal 1 Juli 2024 atau 5 tahun. Pada tanggal 31 Desember 2019, pada akhir tahun 2019, nilai wajar investasi menurun ya. Jadi nilai wajarnya ternyata menurun menjadi dari 1 juta menjadi 960.000 atau menurun 40.000, yang disebabkan karena meningkatnya suku bunga pasar. Dan ini suku bunga pasarnya tidak termasuk credit risk ya. Jadi suku bunga pasar itu adalah ya suku bunga yang terjadi di pasar, yang itu merupakan bagian dari market risk ya. Jurnal untuk mencatat investasi utang ini pada tahun 2019 adalah sebagai berikut. Ya, ini jurnalnya pada tanggal 1 Juli, mungkin ini satu persatu ya. 1 Juli 2019 ketika perusahaan membeli debt investment, ya ini jurnal yang sudah kita bahas berkali-kali. Anda debit debt investment dan Anda kredit cash kalau dibeli tunai. Kalau Anda nggak beli tunai ya Anda bisa kredit payable begitu. Kemudian di tanggal 31 Desember pada akhir tahun, ingat ya, pada akhir tahun pada tanggal pelaporan harus dilakukan penyesuaian tanda kutip ya atas fair value-nya, dan juga terkait kalau ada pembayaran bunga, tergantung ya perjanjiannya seperti apa. Nah, untuk kasus ini karena bunganya dibayarkan per tahun ya. Tadi kalau Anda lihat di sini ya, jadi investasi utang bunga 7%, dia berarti dibayarkannya per tahun, maka Anda harus mencatat adanya ini per tahun atau per 6 bulan. Ya, di sini per 6 bulan sepertinya, karena di sini mencatat cash ya, ada interest revenue. Di mana ya, apakah 6 bulan atau 1 tahun, paling tidak pada akhir tahun Anda harus mengakui adanya interest revenue yang accrual
kalau memang dia belum dibayarkan. Tapi kalau dibayarkan pada akhir tahun ya Anda akan catat interest revenue-nya seperti ini. Ya, kalau accrual berarti debitnya adalah account receivables atau interest receivables. Kalau dibayar tunai ya debitnya adalah kas seperti yang ada di dalam slide ini. Di sini dibayar tunai untuk interest revenue-nya untuk 6 bulan pertama 1 juta kali 7% kali dibagi 2 ya, atau kali setengah, hasilnya 35.000. Dan kemudian di tanggal 31 Desember juga Anda mencatat ini ya fair value. Jadi kalau Anda perhatikan ada 2 jurnal yang perlu Anda perhatikan ya. Yang pertama adalah mencatat interest revenue-nya, kemudian termasuk yang kalau accrual, dan kemudian mencatat fair value-nya, penyesuaian atas fair value-nya. Dan ini adalah jurnal yang sudah dibahas di bagian yang pertama, di mana kalau terjadi penurunan akan dicatat seperti ini ya, unrealized holding gain or loss, dan kemudian mengkredit fair value adjustment. Kalau terjadi kenaikan tanda kutip ya, tetapi untuk debit kredit ini unrealized holding gain or loss dan fair value ini sangat bergantung dari saldo fair value adjustment di periode sebelumnya. Itu yang selalu saya ingatkan. Nah, dengan asumsi belum ada nilai atau saldo fair value adjustment ya, nilai fair value adjustment di periode berikutnya, karena ada penurunan ya, maka Anda akan mencatat mendebit holding unrealized holding gain or losses, dan ini akan dicatat ke dalam equity atau ke OCI. Dan kemudian mengkredit fair value adjustment nilainya 40.000 sesuai dengan penurunannya dari 1 juta menjadi 960. Nah, khusus untuk penurunan nilai untuk impairment, maksud saya untuk impairment, kalau tadi adalah penyesuaian fair value, nah sekarang untuk impairmentnya ini juga perlu diperhatikan. Jadi ada tambahan lagi ya, ada tambahan mengenai impairmentnya. Di mana untuk mencatat impairment ini sebenarnya ini yang khusus ya untuk held for collection and selling, dia cukup di close ya, ditutup unrealized gain and loss yang tadi untuk equity ini ke dalam accumulated other comprehensive income. Jadi dengan asumsi tanda kutip ya terjadi impairment ya, maka impairmentnya adalah yang ini ya. Jadi menutup akun unrealized ini, unrealized yang di atas ini Anda tutup ya. Jadi yang tadi debit Anda kredit, dan kemudian mendebit accumulated other comprehensive income. Ini yang membedakan antara held for collection and selling dengan held for collection saja. Nah, sehingga di tanggal 31 Desember 2019 kalau Anda lihat laporan keuangan dari Alexander akan nampak seperti ini. Untuk neraca atau laporan posisi keuangan akan muncul debt investment-nya sebesar nilai pasar wajar 960. Kemudian di sana ada di equity-nya ya, di bagian ekuitas ada accumulated other comprehensive loss ya, karena ini loss ini sebesar 40.000. Kemudian di income statement-nya akan muncul interest revenue sesuai dengan interest revenue yang accrual yang sudah menjadi hak perusahaan di tahun berjalan. Bagaimanakah perlakuan akuntansinya apabila penurunan nilai 40.000 tadi tidak disebabkan hanya oleh suku bunga pasar saja? Tadi kan 40.000 tadi seluruhnya karena suku bunga pasar atau disebut dengan market risk. Bagaimana kalau juga disebabkan karena adanya credit risk atau risiko kredit? Di sini ternyata untuk kasus yang berikutnya 40.000 ini 10.000 disebabkan oleh market risk, 30.000 disebabkan oleh credit risk. Nah, ini perlakuannya menjadi berbeda. Ya, pada kasus ini jurnal ketiga yang ada di ilustrasi sebelumnya akan berubah karena adanya impairment loss sebesar 30.000 yang harus dilaporkan pada laporan laba rugi. Jadi impairmentnya terkait dengan credit loss. Jadi kalau di sini sebenarnya seperti di sini ya, kalau menurut penjelasannya memang dianggap belum ada impairment. Namun tetap Anda lakukan closing ya, closing seperti ini. Nah, kalau ada impairment khususnya karena credit risk ya, ini tadi karena 40.000 ini semuanya karena market risk ya. Nah, maka yang jurnal nomor 3 tadi akan dilakukan penyesuaian ya. Jadi yang 30.000 ini tidak masuk ke dalam other comprehensive income ya. Jadi tidak masuk ke dalam other comprehensive income, tetapi dia akan dicatat
sebagai loss on impairment sebagaimana yang sudah dibahas pada HFC, Held for Collection. Jadi jurnal untuk mencatat impairment dan perubahan dalam nilai wajar serta jurnal penutup terlihat pada ilustrasi berikutnya. Jadi seperti ini. Jadi ini yang nomor 3 dan nomor 4 di slide sebelumnya, perbedaannya ada di sini. Jadi kalau tadi 40.000 semuanya kan dimasukkan ya, 40.000 sebagai unrealized holding gain or loss dan kemudian fair value adjustment. Nah, maka di sini Anda lihat di sini muncul loss on impairment dan ada allowance for impaired debt investment sebesar 30.000. Ini saya lingkari ya, 30.000 ini. Kenapa? Karena ini disebabkan oleh resiko kredit atau credit risk. Jadi memang pembedanya seperti ini. Dan kemudian yang keempatnya yang tadi saya bilang impairment tadi, closingnya ke sini. Jadi yang di close hanya yang 10.000 saja. Kenapa kok yang di close 10.000? Karena yang 10.000 ini masuk ke OCI, sedangkan yang 30.000 masuk ke income statement. Ini pembeda antara HFC dan HFCS. Dan di laporan keuangan akan nampak seperti ini ya, saya kira sudah clear. Misalkan Alexander menjual investasi utangnya pada tanggal 1 Januari 2020. Jadi di tanggal 1 tahun berikutnya investasi hutang sebesar 960 ini dijual. Bagaimana menjurnalnya? Anda bisa lihat seperti ini. Jadi Anda jual ini sebagai sesuai dengan nilai wajar. Ini sesuai dengan nilai wajar 960. Anda menerima uang tunai 960 dan kemudian ingat nilai debt investmentnya adalah 1 juta. Ya, ini dia nilai investment 1 juta. Maka yang selisihnya Anda lihat di sini ya, selisihnya dialokasikan 10.000 sebagai loss on sale of debt investment dan kemudian sisanya adalah allowance for impaired debt investment. Mengapa demikian? Jadi Anda perlu memperhatikan. Jadi ketika investasinya dijual, ingat perusahaan mencatat menggunakan amortized cost. Jadi sebenarnya di sana ada debt investment, ada allowance. Atau kita mundur ya ke sini. Nah, Anda bisa lihat ini. Ya, jadi ada ini, kalau Anda lihat 960 ini sebenarnya adalah 1 juta dikurangi dengan allowance. Ya, ini allowance ya. Jadi ada allowance-nya. Jadi Anda bisa, ini kalau mau lengkap sebenarnya ada debt investment 1 juta kemudian dikurangi dengan allowance for impaired ya. Allowance for impaired debt investment ya sebesar 30 ini, sebesar 30. Nah, maka allowance for impaired debt investmentnya tadi harus dihapuskan. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini mirip seperti piutang ya, allowance for bad debt misalkan. Jadi ini dihapuskan terlebih dahulu. Itulah mengapa loss on sale ya, on sale of debt investmentnya adalah sisanya yang 10.000. Bagaimana kalau misalkan allowance for impaired debt investmentnya nilai 40 misalkan, ya berarti tidak ada loss on sale of debt investment ya. Nah, kemudian juga Anda hapus ya fair value adjustment yang 10 tadi ya. Ini sebenarnya penghapusan. Kenapa penghapusan? Ya karena investasinya dijual, jadi sudah tidak ada lagi. Ya, jadi fair value adjustment-nya dihapuskan, akumulasi kompresi income juga dihapuskan. Nah, kemudian bagaimanakah perlakuan akuntansi apabila Alexander memutuskan untuk tetap memegang investasi utangnya? Jadi kalau tadi adalah dijual, sekarang tetap dipegang. Dan kemudian ternyata risiko kredit investasinya menurun sebesar 15 dari 30 tadi ya menjadi 15. Nah, kalau seperti ini gimana? Maka Anda tinggal melakukan penyesuaian. Jadi allowance for impaired debt investment yang 30 di sisi kredit tadi Anda kurangi dengan cara mendebit saldo allowance for impaired debt investment tadi sebesar 15.000. Dan kemudian kreditnya, akun lawannya adalah recovery of impairment loss sebesar 15.000.
Itu, dan ini adalah summary atau ikhtisar dari impairment model. Di sini sudah diberikan ringkasannya ya. Jadi untuk aset measurement basis, jadi untuk basis pengukuran aset, untuk loans, kemudian receivables, debt securities, measure at amortized cost, ini adalah jenis-jenis aset keuangan. Maka impairment modelnya adalah expected credit losses recognized in income, net income. Nah, ini kalau Anda ingin mengetahui lebih detail, Anda cek chapter tentang receivables, karena di receivable ada istilah expected credit loss atau kerugian kredit ekspektasian. Kemudian untuk debt securities, ini yang sedang kita bahas saat ini, yang diukur dengan fair value with gains and loss recorded in other comprehensive income. Jadi dicatatnya other comprehensive income, ini berarti apa? Berarti ini adalah held for collection and selling, ya, ini dia ya. Jadi kalau Anda melihat kalimat ini otomatis merujuk kepada held for collection and selling. Maka impairment modelnya adalah expected credit loss recognized in income, kemudian remaining fair value charge recorded in other comprehensive income. Sedangkan untuk debt and equity securities, ya, jadi untuk sekuritas hutang maupun sekuritas dalam bentuk ekuitas yang diukur dengan fair value, ya, maka gain loss-nya itu biasa dicatat ke dalam net income. Ya, itu tinggal diingat baik-baik ya. Jadi kalau menggunakan fair value, maka gain unrealized gain and losses-nya dicatat net income. Kalau menggunakan untuk HFCS, ya, tanda kutip sebenarnya dia pakai amortized cost, tapi pada akhir tahun dia harus mengecek fair value-nya, maka unrealized gain and losses-nya dicatat ke dalam other comprehensive income. Nah, maka impairment modelnya untuk yang ini, untuk fair value ini, measure as the difference between the lower of amortized cost or fair value. Jadi ini juga yang sama seperti di inventory, itu ada lower cost or market. Ya, ini di sini ada lower of amortized cost or fair value. Mana yang paling rendah antara amortized cost dan fair value? Jadi tidak boleh lebih tinggi dari amortized cost itu. Maksudnya ini berlaku untuk debt securities dan juga berlaku untuk equity securities, itu bisa dengan lower of cost, ya, or fair value. Mengapa kok disebutnya tidak amortized cost? Karena amortized cost ini berlaku untuk debt security saja. Istilah amortized cost tidak berlaku untuk equity, karena equity pada prinsipnya dicatat menggunakan fair value. Itu adalah summary atau ringkasan terkait dengan impairment model. Kita beralih ke isu yang kedua, ada yang disebut dengan recycling adjustment atau penyesuaian daur ulang. Nah, di sini ada dua contoh, ya, ada contoh periode tunggal dan periode majemuk. Untuk menyajikan sebuah contoh dari pelaporan sekuritas investasi dan untung rugi yang terkait dengan investasi held for collection and selling, jadi HFCS, misalkan pada tanggal 1 Januari 2019, Hinge memiliki kas dan saham biasa, nilainya adalah 50.000 masing-masing, ya, kasnya 50, saham biasanya 50. Pada tanggal tersebut perusahaan tidak memiliki aset lainnya, juga tidak ada liabilitas ataupun juga saldo laba. Jadi di laporan posisi keuangan sebelah kiri ada kas dan sebelah kanan hanya ada saham biasa atau ekuitas sebesar 50.000. Di tanggal 2 Januari Hinges membeli sekuritas utang, ya. Jadi uang yang ada dipakai untuk membeli sekuritas utang yang diklasifikasikan sebagai HFCS secara tunai 50.000. Berarti kalau Anda lihat laporan keuangannya, sisi kiri kasnya 0, sisi kanan ada hutang, dan kemudian ada saham, Oh ya, jadi sini ada sekuritas utang, ya, maaf, sisi kiri kasnya 0, muncul investment in debt securities atau debt investment begitu boleh sebutnya, dan kemudian sisi kanan adalah saham biasa. Pada tanggal 30 Juni, jadi 6 bulan berikutnya, Hinges menjual sebagian portofolio sekuritas utang HFCS tadi dan mengakui keuntungan sebagaimana yang tertera di ilustrasi 1729 seperti ini, ya. Jadi di tanggal 30 Juni tadi Hinges menjual sebagian portofolio yang 50.000 tadi dijual.
di mana sekuritas utang tadi masuk dalam klasifikasi HFCS ya. Ini Anda harus hati-hati, memang harus mengecek klasifikasi sekuritasnya ini kemana, ke HFC, ke HFCS atau ke trading, karena masing-masing memiliki perlakuan yang berbeda dan kemudian mengakhiri keuntungan. Nah, fair value untuk sekuritasnya adalah 22.000, sementara cost dari sekuritas tadi adalah 20, sehingga berarti ada keuntungan ya, ada gain yang realized. Kenapa kok realized? Ya karena dijual. Kecuali kalau tidak dijual kita sebut dengan unrealized, yaitu karena perbedaan fair value. 2.000. Dan Hinges tidak membeli ataupun menjual sekuritas lainnya sepanjang tahun 2019. Perusahaan menerima bunga 3.000 selama tahun berjalan. Di tanggal 31 Desember sisa portofolionya nampak seperti ini, di mana cost portofolionya tadi kan 50 ya, yang dijual 20 berarti 30, dan kemudian ada fair value dari portofolionya yang sebesar 4.000, selisih 4.000 maksud saya, jadi 34.000, di mana yang 4.000 ini tadi yang saya katakan kalau ada selisih disebut dengan unrealized gain. Realized gain kalau dijual, unrealized itu kalau belum dijual. Di laporan income statement akan nampak seperti ini. Jadi ya, perusahaan memperoleh interest revenue dan kemudian ada realized gain on investment in securities, on sell of investment in securities 2.000, dan net income-nya adalah 5.000. Sedangkan di statement of comprehensive income ini berarti dipisah ya antara laporan laba rugi dengan laporan comprehensive income, karena ada yang menggabung income statement and comprehensive income seperti itu. Yang dipisah, di mana net income-nya yang 5.000 ini ke sini 5.000, kemudian ada unrealized holding gain. Ya, ini yang ada selisih fair value dengan nilai cost dari investasi tadi, dan comprehensive income-nya adalah 9.000. Kemudian kalau melihat dari statement of changes in equity-nya, Anda bisa lihat di sini awalnya memiliki sahamnya yang memiliki 50.000 ya. Kemudian ada penambahan dalam bentuk net income, ini akan masuk ke return earning ya, net income masuk ke return earning untuk saldo laba. Kemudian ada other OCI, accumulated other comprehensive income sebesar 4.000. Dengan demikian saldo di sisi kanan yang ada di neraca adalah 59. Kemudian comparative statement of financial position-nya di tanggal 1 dengan tanggal 31 nampak seperti ini. Jadi sebelumnya perusahaan hanya memiliki uang tunai 50.000, dan 50.000 ini kemudian digunakan seluruhnya untuk membeli investasi utang. Tapi dari investasi utang tadi sebagian sudah dijual dan menghasilkan uang tunai 25, dan kemudian ada sisanya ya, ada debt investment sesuai dengan fair value-nya 34.000. Dan kemudian sisi kanannya ya, sisi bagian bawah ekuitas, maksud saya ini sesuai dengan yang ada di statement of changes in equity itu. Nah, masih ke rescaling adjustment. Terus di mana recycling adjustment-nya ini? Tadi periode tunggal. Nah, sekarang bagaimana kalau periodenya majmuk atau multi period? Pada saat sebuah perusahaan menjual sekuritas selama tahun berjalan, dapat terjadi penghitungan ganda, ya double, atas atau multiple ya, atas keuntungan dan kerugian yang direalisasikan dalam pendapatan komprehensif atau realized gain on or losses in comprehensive income. Nah, penghitungan ganda ini terjadi saat sebuah perusahaan melaporkan keuntungan kerugian yang belum direalisasikan dalam pendapatan komprehensifnya di periode sebelumnya, dan melaporkan keuntungan dan kerugian ini sebagai bagian dari laba bersih tahun berjalan. Jadi ada kemungkinan duplikasi atau double begitu. Nah, untuk memastikan bahwa keuntungan dan kerugian ini tidak dihitung dua kali gitu ya, jadi supaya nggak double pada saat penjualan terjadi, maka diperlukan sebuah penyesuaian reklasifikasi atau ada disebut dengan recycling adjustment. Misalkan Open memiliki dua investasi utang HFCS. Jadi kalau tadi kan cuma satu ya utangnya. Nah, sekarang kalau utangnya lebih dari satu atau bentuknya portofolio.
Dalam sebuah portofolio pada akhir tahun 2018 atau tahun pertama operasional perusahaan, di mana tersaji sebagai berikut. Di sini ada Lehman bonds 6%, ada Wood bond 7%. Untuk Lehman amortized cost-nya 80, fair value-nya 105, berarti di sini ada gain, unrealized holding gain. Kemudian untuk Wood amortized cost-nya 120, fair value-nya 135, berarti juga ada unamortized holding gain. Nah, sehingga total portofolionya 200, amortized cost-nya, fair value-nya 240, berarti total unrealized holding gain-nya adalah 40.000. Dan ingat ya, ini akan dicatat sebagai fair value adjustment sebesar 40.000. Dan kemudian jurnal untuk mencatat atas fair value adjustment-nya, ini jurnal yang sudah kita bahas berkali-kali, termasuk di bagian pertama ya. Jadi Anda akan ada gain di sini ya, unrealized holding gain, karena gain ini ya, berarti di sisi kredit, dan fair value adjustment-nya ada di sisi debit, berarti dia akan menambah nilai investasi masing-masing sebesar 40.000. Apabila Open melaporkan laba bersih di tahun 2018 sebesar 350.000, maka perusahaan akan menyajikan laporan laba komprehensifnya sebagai berikut. Jadi ada net income 350, dan kemudian OC-nya ini, other comprehensive income unrealized holding gains-nya akan masuk di comprehensive income sebesar 40, dan total comprehensive income-nya 390. Jurnal untuk memindahkan unrealized holding gains equity to accumulate. Ingat ya, ini tadi di sini masuknya ke OC ya, masuk ke comprehensive income. Nah, maka di tanggal 31 Desember 2018 perlu dilakukan jurnal penutupan. Jadi unrealized holding gain or loss yang equity tadi ini akan ke accumulated other comprehensive income yang ada di ekuitas ya. Ekuitas yang ini tadi ada di comprehensive income. Nah, pada tanggal 10 Agustus 2019, jadi di tahun berikutnya, Open menjual obligasi Lehman sebesar 105 dan merealisasikan keuntungan dari penjualan tadi karena lebih besar daripada cost-nya. Cash-nya adalah sebesar 105, uang tunai yang diterima, kemudian cost-nya adalah 80 ya, dan kemudian keuntungannya adalah 25, gain on sale of investment. Ilustrasi berikut ini menunjukkan penghitungan dari perubahan dalam akun fair value adjustment hanya untuk investasi Wood ya. Tadi kenapa Wood? Karena yang Lehman sudah terjual. Nah, Anda bisa lihat sekarang, karena Lehman-nya sudah hilang, karena sudah terjual, Anda bisa perhatikan Woods yang 7% tadi, cost-nya adalah 120, tahun ini fair value-nya 155. Nah, berarti terjadi unrealized holding gain sebesar 35, di mana sebelumnya di tahun lalu fair value adjustment-nya adalah 40. Nah, ingat hati-hati yang selalu saya katakan. Jadi kalau menggunakan fair value adjustment, Anda perhatikan saldo sebelumnya, saldo periode sebelumnya. Nah, sebelumnya ada saldo fair value adjustment di sisi debit ya sebesar 40, dan kemudian untuk tahun ini hanya 35.000 fair value adjustment-nya. Nah, berarti Anda harus kurangi sebesar 5.000 dengan cara mengkredit fair value adjustment ya. Anda bisa lihat sini mengkredit fair value adjustment sebesar 5.000 dan mendebit akun lawannya yaitu unrealized holding gain or losses, dan dia masuk ke equity sebesar 5.000. Misalkan Open melaporkan laba bersih 720 pada tahun 2019, termasuk realisasi penjualan atas obligasi Lehman yang tadi sudah dijual. Maka laporan pendapatan komprehensifnya akan menjadi seperti ini. Jadi net income-nya 25.000 termasuk gain atas penjualan Lehman tadi adalah 720, dan kemudian memasukkan other comprehensive income yang loss tadi ya, adjustment penurunan fair value tadi sebesar 5.000, sehingga comprehensive income-nya adalah 715.
Di tanggal 31 Desember, Open melaporkan investasi utang di laporan posisi keuangannya sebesar 155, yaitu cost 120.000 yang wood tadi, ditambah dengan tambahan atas fair value adjustment sebesar 35. Dan accumulated other comprehensive income-nya yang ada di equity sebesar juga 35, yaitu 40 dikurangi dengan 5.000. Jurnal untuk memindahkan unrealized holding loss, ingat ya, jadi untuk unrealized tadi akan di close ke dalam accumulated other comprehensive, yaitu sebesar yang 5.000 tadi, seperti ini. Ya, jadi accumulated ini unrealized holding gain or loss yang 5.000 yang tadi ya jurnal sebelumnya, dia akan di close ke dalam jurnal accumulated other ke akun accumulated other comprehensive sebesar 5.000. Nah, ini kan seolah jadi kayak double gitu ya. Nah, penyesuaian reklasifikasi ini dapat dibuat di laporan laba rugi di accumulated other comprehensive income atau dicatat atas di dalam catatan atas laporan keuangan. International Accounting Standard Board (IASB) lebih memilih mereklasifikasi ini disajikan di dalam accumulated other comprehensive income dalam catatan atas laporan keuangan. Untuk kasus Open, kasus perusahaan Open ini penyajiannya menjadi sebagai berikut ya. Jadi di notes to financial statement akan tercantum seperti ini ya. Changes in accumulated other comprehensive income-nya ini adalah satu tabel yang biasanya muncul di dalam notes to financial statement, merujuk pada akun accumulated other comprehensive, di mana saldo awalnya adalah 40.000, kemudian di sini ada current period other comprehensive-nya adalah 20, ya 155 dikurangi 35, dan kemudian ada reclassification atau reklasifikasi dari accumulated other comprehensive kan sebesar 25, sehingga unrealized holding loss-nya adalah 5.000, sehingga ending balance-nya 3. Ini penjelasan ya. Jadi kalau Anda kok bingung Pak ini jelimet ya, ini penjelasan saja dari mana angka 35 itu sebenarnya ya. Nah, kemudian itu tadi disebut dengan daur ulang ya, jadi recycling adjustment. Nah, kemudian yang ketiga, isu yang ketiga adalah pemindahan atau pemindah bukuan, transfers between categories. Jadi bagaimana kalau ada pemindahan di antara kategori yang ada dari satu klasifikasi ke klasifikasi investasi yang lain. Kita tahu bahwa di investasi utang tadi ada HFC, ada HFCS, dan ada trading. Nah, bagaimana kalau terjadi perubahan klasifikasi, kira-kira seperti itu. Nah, maka pemindahan ini hanya terjadi apabila model bisnis di dalam pengelolaan investasi tersebut berubah. Jadi perusahaan memang melakukan satu perubahan secara radikal ya, secara signifikan terkait dengan model bisnisnya, bahwa perusahaan memang berniat untuk melakukan investasi. Kalau sebelumnya ditahan untuk jangka waktu yang lama, kemudian terjadi perubahan model bisnis menjadi trading misalkan ya. Nah, kalau ini memang ekstrim ya, jadi perubahan ekstrim, maka silakan dilakukan pemindahan atau pentransferan atau pemindahan. Tapi kalau tidak ya, maka sebaiknya tidak ya. Kenapa? Karena IASB International Accounting Standard Board juga berharap perubahan seperti ini jarang terjadi. Perusahaan memperlakukan pemindahan di antara klasifikasi ini secara prospektif. Kalau seandainya memang terjadi transfer atau pemindahan klasifikasi atau perubahan klasifikasi, maka harus dilakukan adjustment secara prospektif. Ada prospective adjustment, jadi untuk adjustment ada prospective adjustment, ada retrospective adjustment, dan ada current adjustment. Itu nanti akan dibahas di chapter akhir ya, terkait dengan penyesuaian, estimasi kesalahan dan sebagainya, kebijakan estimasi dan perubahan akuntansi. Prospektif itu artinya ke depan ya, lawannya adalah retrospektif. Kalau retrospektif itu melihat ke belakang, nah prospektif hanya melihat ke depan. Maksudnya adalah kapan terjadi perubahan, maka sejak saat itu dilakukan perubahannya saja, jadi tanpa harus melihat kondisi-kondisi yang sudah lalu, yaitu pada awal periode akuntansi setelah perubahan model bisnis itu terjadi. Mari kita lihat contohnya. British Sky Broadcasting Group
memiliki portofolio investasi utang yang diklasifikasikan sebagai trading, yaitu investasi utang yang bukan dipegang untuk ditagih atau not held for collection, melainkan untuk ditujukan untuk mendapatkan profit. Jadi kalau trading memang untuk capital gain atau profit yang berasal dari perubahan suku bunga. Dengan demikian, perusahaan perusahaan menilai investasi ini pada nilai wajar. Kenapa wajar? Ya karena trading, maka menggunakan fair value. Pada tanggal 31 Desember 2018, British Sky memiliki saldo sekuritas sebagai berikut. Debt investment-nya 1.200.000, ada fair value adjustment sehingga total carrying value-nya adalah 1.325.000. Ingat ya, ini trading. Sebagai bagian dari proses perencanaan strategisnya yang selesai pada 4 kuartal di tahun 2018, manajemen British Sky memutuskan, ya ini ada kebijakan baru untuk berpindah dari strategi sebelumnya yang membutuhkan keaktifan manajemen. Jadi trading itu memang harus ada keaktifan manajemen dalam melakukan berbagai upaya, ya biasanya di dalam fund management, ke strategi untuk disimpan. Jadi dari trading berubah ke held for collection. Jadi kalau disimpan ya sudah, simpan saja dalam waktu jangka panjang, siapa tahu nanti harganya meningkat. Atau untuk investasi utang ya disimpan sampai dengan tanggal jatuh temponya. Jadi ada perubahan ya dari trading menjadi held for collection. Maka British Sky membuat jurnal berikut ini untuk mengalihkan, ya mentransfer, memindahkan sekuritas dari trading menjadi held for collection. Ingat, trading itu menggunakan fair value, sementara held for collection itu menggunakan amortized cost ya untuk investasi hutang. Maka akan dicatat seperti ini, debt investment-nya 125, kemudian fair value adjustment-nya 125. Jadi ini perubahan. Kenapa kok hanya seperti ini? Ya ini karena adjustment-nya bersifat prospektif. Jadi kapan dilakukan perubahan? Ya maka sejak perubahan itu menggunakan skema yang baru tanpa harus melihat masa yang lalu. Ya, apa itu detailnya nanti kita lihat di chapter akhir dari akuntansi keuangan menengah ini ya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan untuk materi bagian kedua dari chapter 17 ini. Terima kasih, sampai bertemu kembali di seri pembelajaran yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali.